Perkenalkan, nama saya Tamara Jisita Zaka, NIM B131220245 dari S1 Manajemen kelas C. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang mahasiswa sebagai calon pengusaha PT. Saya akan mendirikan PT Perseroan Terbatas. Alasan saya memilih PT yaitu untuk mengantisipasi apabila terjadi kerugian, maka saya hanya menanggung kerugian sebesar saham yang saya tanamkan. Di sini saya mendirikan PT di bidang perdagangan. Jadi badan usaha perdagangan merupakan badan usaha yang kegiatannya melakukan perdagangan tanpa harus mengubah beberapa bentuk. Badan usaha perdagangan bergerak dalam kegiatan jual beli suatu barang agar memperoleh keuntungan tanpa mengubah bentuk barang tersebut atau barang mentah, dan tidak memerlukan modal yang besar, contohnya bahan pangan. Dasar hukum pendirian badan usaha PT yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembar Negara Republik Indonesia pada tahun 2007 nomor 106 tambahan Lembaran Negara nomor 4756. Prosedur pendirian PT. Pengajuan nama Perseroan Terbatas. Persyaratannya yaitu melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa, melampirkan fotokopi kartu identitas penduduk atau KTP, melampirkan fotokopi KK atau kartu keluarga pemimpin atau pendiri PT. Yang kedua, pembuatan akta pendirian PT. Pendirian PT minimal 2 orang atau lebih. Menetapkan jangka waktu berdirinya, menetapkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT, akta notaris. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka peleburan. Dasar minimal 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Ketiga, pembuatan SKDP. Persyaratannya fotokopi bumi dan bangunan atau PBB tahun terakhir. Perjanjian sewa atau kontrak tempat usaha. KTP direktur IMB jika PT tidak berada di gedung perkantoran. Yang keempat, pembuatan NPWP. Yang kelima, pembuatan anggaran dasar perseroan. Persyaratannya bukti setor bank senilai atau modal disetor dalam akte pendirian. Yang kedua, bukti penerimaan negara bukan pajak PNBP sebagai pembayaran berita dalam negara. Yang ketiga, asli data pendirian. Yang keenam, mengajukan siup dibagi menjadi 3, yaitu siup kecil, siup menengah, dan siup besar. 7. Mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang ke-8, berita acara negara Republik Indonesia atau BNRI. Jadi kepemilikan modal dari perseroan terbatas atau disebut PT adalah pemegang saham harus minimal 2 orang. Bisa dimiliki perseorangan jika didirikan oleh pelaku usaha mikro. Modalnya terbatas sesuai saham atau modal yang dimilikinya sesuai kesepakatan pendirinya. Struktur organisasi PT terdiri atas pemegang saham, direksi, serta komisaris. Para pemegang ini melimpahkan wewenangnya pada direksi melalui komisarisnya untuk menjalankan serta
mengembangkan perusahaannya sesuai tujuan bidang usaha dari perusahaannya. Tanggung jawab memimpin dan mengurus perusahaan dengan kepentingannya dan tujuan perusahaan, menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan. Direksi mengatur pola pembagian tugas masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih.